Saudara, peran perempuan dalam mengembangkan bisnis berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan. Lalu bagaimana Endarwati mengelola bank sampah demi menyelamatkan lingkungan dari ancaman perubahan iklim? Jakarta sebagai kota terbesar dan paling berkembang di Indonesia menempati peringkat ke-69 dalam indeks kota global. Jakarta Selatan merupakan salah satu kota administrasi yang turut menyumbang masalah pelik perkotaan. Dikenal sebagai kawasan elit dengan perkotaan strategis untuk bisnis serta perumahan mewah. Meski demikian, di Jakarta Selatan juga masih terdapat sejumlah kawasan yang dipenuhi sampah penghuninya. Nyatanya, aktivitas di kawasan elit ini banyak menimbulkan sampah. Upaya pilah sampah yang dilakukan dari permukiman dan perkotaan harus berakhir di tempat pembuangan akhir. Namun, terbatasnya tempat daur ulang justru menyebabkan tumpukan sampah yang belum bisa terangkut petugas kebersihan dan kerap menyumbat saluran air saat musim hujan serta menimbulkan bau tak sedap. Hal inilah yang membuat Sri Endarwati memulai kegiatan pilah sampah. Endarwati menilai jika diolah dengan benar, maka sampah bisa menjadi sumber kreativitas dan juga cuan. Alih-alih hanya menunggu petugas kebersihan mengangkut sampah, Endarwati bersama timnya lalu bergerak cepat untuk memilah sampah agar dapat didaur ulang. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak terkecuali perempuan dan laki-laki. Namun, Endarwati telah memulai kesadaran ini. Berkat konsistensinya dalam memilah sampah, Sri Endarwati kemudian dipercaya menjadi Ketua Bank Sampah Induk Gesit dan juga Ketua Bank Sampah DKI. Baginya, perempuan punya peran besar dalam menjaga lingkungan dan juga peluang untuk mendapatkan pendapatan bagi yang membutuhkan. Jakarta Selatan ini kan tempat titik kumpulnya warga, kemudian banyak juga perusahaan-perusahaan, usaha, perkantoran, di mana orang luar itu juga masuk ke Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan itu, sehingga aktivitas dari mereka itu banyak menimbulkan sampah. Kami juga menerima dari masyarakat karena elit ya kan yang sudah peduli terhadap kegiatan pilah sampah, dia tidak tahu ini harus dibawa kemana. Contohnya misalnya dari apartemen, dari perkantoran. Nah, kami menghargai bahwa mereka sudah mau pilah sampah. Kemudian dari masyarakat yang menengah ke bawah ada yang langsung ke bank sampah. Kami terima, karena apa? Dalam menjalankan kegiatan pilah sampah di BSI Gesit, Endarwati dibantu oleh 7 orang. 4 diantaranya adalah perempuan, dan sisanya merupakan tim dari penyedia jasa lainnya orang perorangan, PJLP yang kontraknya tidak diperpanjang. Hingga saat ini, Bank Sampah Induk Gesit yang dipimpin Endarwati menerima sampah dari 150 bank sampah unit. Di dalam bank sampah unit terdapat 4 perempuan. Artinya, sekitar 600 orang perempuan selama ini telah bekerja sebagai penggerak daur ulang di bank sampah. Meski pelik, ibu 4 anak ini juga melihat tantangan bahwa sejumlah kaum laki-laki yang masih kurang menyadari betapa pentingnya kelestarian lingkungan. Endarwati tetap melanjutkan cita melalui karsa dalam mengubah limbah menjadi karya yang bernilai. Seperti yang dilakukan Ambar, warga Menteng Pulo. Untuk pertama kalinya, ia mengantarkan sejumlah sampah untuk didaur ulang. Dari lingkungan rumahnya, ia berjibaku mengumpulkan dan memilah sampah yang bisa ditukarkan dengan pundi-pundi rupiah. Lingkungan RT saya datang ke sini, ngumpulin di sini. Ada botol, ada kaleng, ada kardus, ada tutupnya biar lingkungannya bersih, biar nggak banyak nyamuk. Jadi saya kumpulin, nanti saya bagi rata sama teman-teman. Menurut Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, timbulan sampah harian di wilayah Jakarta Selatan terus meningkat sejak 2019 lalu. Tak hanya itu, di tahun 2023, Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan kota dengan timbulan sampah terbanyak ketiga setelah Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi. Naik 1 peringkat jika dibandingkan tahun 2022 berada di posisi keempat. Bank sampah memiliki peran vital dalam tata kelola sampah. Pemerintah melalui KLHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2021
tentang pengelolaan sampah pada bank sampah. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI menyoroti pemerintah dan juga swasta mesti mendukung keberlanjutan bank sampah. Selama ini, kerja-kerja bank sampah banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama perempuan. Ini di dalam tata kelola sampah kita, ketergantungan terhadap masyarakat tuh lebih tinggi gitu loh, ketimbang soal tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pelaku usahanya si KSM ya. Bank sampah itu kelompok swadaya masyarakat. Perubahan iklim kan kalau sampah banyak, emisi tinggi nih, masuk TPA, emisi tinggi, kebakaran, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kampanye bahwa bank sampah ini satu inisiatif yang bagus, yang menguntungkan secara ekonomi, menguntungkan secara lingkungan, menguntungkan secara kesehatan masyarakat. Jadi orang ngeh bahwa upaya kita ini nggak hanya sekedar dapat duit, tapi juga untuk lingkungan dan untuk kesehatan kita. Itu berikutnya. Abdul Ghoffar juga menambahkan pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab semua pihak tanpa terkecuali. Gerakan pilah sampah yang disetorkan ke bank sampah masih menemui jalan terjal. Selain terus memberikan edukasi dan menularkan pilah sampah, Endarwati juga memberikan pelatihan mengolah sampah daur ulang menjadi nilai tambah. Berkembangnya waktu, masyarakat lebih peduli ya. Memang tantangannya ini kita nggak bisa setahun 2 tahun merubah kebiasaan masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan untuk menjadi tertib, ini susah. Dan masyarakat kita ini masih istilahnya yang, mohon maaf istilahnya ya mungkin nggak menengah ke atas saja, tapi masyarakat campur ini yang masih buang sampahnya sembarangan masih. Kita bisa melihat bukti bahwa perempuan berperan besar dalam mengatasi persoalan lingkungan. Mereka bergerak untuk menyelamatkan lingkungan hidup untuk terciptanya eco-friendly dan woman-friendly. Kunci dari semua ini adalah ikut terlibat dan juga empati. Peran perempuan dalam menjaga alam seperti yang dilakukan Endarwati terbukti sangat penting dan memiliki dampak yang signifikan untuk pelestarian lingkungan. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta.